Pertama ini yang kita selenggarakan hari ini kontrak kuliah dan pengantar konseling gizi. Kemudian pertemuan kedua pendekatan dan teknik wawancara konseling ini dari dosen psikologi namanya Tri Kurniati Ambarini. Kemudian ada yang pertemuan ketiga dengan saya konseling gizi bagi ibu hamil. Yang keempat transtheoretical model motivational interviewing dengan Putri eh, Kurniati juga panggilannya Bu ini. Kemudian Proyektur Munirah mengisi konseling untuk ibu menyusui dan pertumbuhan anak. Jadi saya konseling ke mandiri dan gizi. Lalu ada Bu Sri Adiningsi ya, yang calon haji, remaja saya. Kemudian ada komputer DM dengan Bu Sri Adiningsi. Kemudian konseling gizi bagi penderita hipertensi, Bu Harati. Dan ini nanti ada seminar hasil konseling. Ini kita mulai dari awal dulu aja. Jadi yang mulai besok itu atau mulai Jumat besok ya, itu ada penugasan atau praktik ya. Di setiap pertemuan ada penugasan atau praktik. Penugasan eh, bisa dari masing-masing dosennya, misalnya diminta untuk membuat konsep konseling dan sebagainya ya, sesuai dengan topiknya atau langsung dipraktekkan di kelas ya untuk konselingnya ya nanti eh, sesuai dengan tugas dari masing-masing dosen. Nanti saya akan untuk apa laporannya, laporan dari masing-masing penugasan di tiap pertemuan itu harap dibuat tiap kelompok dan nanti diunggah di Hebat. Ya, nanti insya Allah saya buatkan setiap pertemuannya itu link untuk laporan penugasan. Apapun penugasannya, yang jelas Anda deskripsikan dalam laporan itu. Ya. Kemudian, ya, jadi setelah itu yang mulai TM ketiga, ya, ketiga, kemudian sebentar ya, TM tiga itu satu, dua, tiga, empat, sudah mulai topik ya, topik yang terkait gizi ya. Kalau ini kan masih umum. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Jadi ada 10 kelompok. Benar ya? Saya ini dulu. Ya, jadi dibuat 10 kelompok dengan topik-topik yang sudah ada itu. Ada mahasiswanya ada 75, 74 ya. 70 berapa? 75 Ibu. 5 ya. Kalau 10 kelompok berarti ada yang 7, ada yang 8 orang. Ya. Oke, 10 kelompok. Ya benar ya, kalau kemarin kan ada yang di Gizi Urban itu 11 kelompok ya. Ini sepertinya memang yang sesuai topik hanya 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, untuk praktik ini ya, ini bukan secara daring ya. Ini kebetulan ini nanti saya ganti misalnya. Ini secara offline. Nah, nanti Anda ya membuat video praktek Anda. Ya, jadi Anda melakukan konseling ke ibu hamil contohnya. Ya, Anda
harus persiapan ya seawal untuk mendapatkan pasien atau klien ya ibu hamil. Nah, kemudian janjian untuk konseling ya, ke ibu hamil tersebut. Nah, ada video ya, kemudian Anda buat juga eh, transkripnya, ya, prosesnya gitu ya. Jadi ada laporan, ada video. Itu masing-masing seperti itu juga. Termasuk yang cerita DM ini ya. Jadi dibuktikan dengan eh, hasil lab seperti itu. Ya, jadi satu aja nggak apa-apa. Jadi satu kelompok. Kan ini kan satu kelompok, satu topik gitu ya. Tapi kalau di kelas bisa jadi mungkin Anda praktik praktik dalam kelas gitu ya. Tapi ada penugasan yang eh, ada juga penugasan yang berupa video itu. Jadi mungkin di sini kalau misalnya dalam kelas mungkin mempraktikkan sesuai topik gitu ya. Nah, nanti tetap ada penugasan ya, yang itu nanti di seminar hasil konseling. Jadi ya nanti ada termasuk yang jemaah haji ini. Ini tolong ini ya nanti dipersiapkan ya. Ini kan bisa jadi kalau memang Anda punya kenalan yang calon jemaah haji tahun ini akan lebih mudah ya janjiannya. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin terpaksa harus ke asrama haji. Insya Allah mungkin bulan Mei sudah ada yang masuk asrama haji, sehingga bisa mengajukan surat untuk memberikan konseling di sana. Yaitu kemudian, nah ini nanti di akhir, nanti hasil yang konseling tadi itu dipresentasikan. Seminar hasil konseling gizi. Untuk expo ini masih apa situasional tentatif ya kalau memang memungkinkan ya ada expo ya kalau hasilnya ini sunnah lah istilahnya ya nanti melihat perkembangan dulu ya. Nah untuk UTS-nya ya nanti tetap ada materi eh, terkait konseling yang di UTS-kan. Kemudian untuk UAS ini ya itu adalah nggak ada ujian tapi hasil dari anda seminar ini hasil konseling itu sehingga karena 3 SKS harapannya hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, untuk tugasnya ini adalah saya kompilasi dari setiap pertemuan ini. Nah, tugasnya 30%. Jadi semuanya terkait dengan tugas dan ya terkait tugas gitu ya. Jadi praktik di kelas bisa untuk memperkuat ketika nanti Anda eh, secara langsung ke pasien atau klien. Nah, ini soft skill 10% ini eh, asalkan Anda tidak apa kebangetan dalam maksudnya untuk keaktifan dan disiplin ini tidak ada hal yang negatif yang menonjol insya Allah soft skillnya bagus ya saya anggap nilainya bagus. Nah, ini di tim pengajarnya. Mm-mm. Nah nggak mungkin ada pertanyaan terkait konseling ini kuliah konseling di sini. Ibu Siti izin tanya buat yang mengenai video akhir di konselingnya itu, kan setiap kelompok itu satu topik ya Ibu. Nah berarti Mm-mm. tugas yang konselingnya itu dikumpulinnya di UAS nanti. Itu berarti tugasnya dari Ibu ya. Iya tugas dari saya. Nah, berarti nanti di setiap PM-nya konseling gizi bakal ada tugas lagi sesuai dosen yang memberikan Mm-mm. pokoknya Ya. di hebat gitu ya Bu. Ya, jadi misalnya nih yang nomor 2 ini teknik wawancara konseling. Mungkin nanti Anda di kelas dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan eh, cara konseling dengan secara keseluruhan, secara umum.
belum ke topik. Ya, kemudian yang ketiga dengan ibu hamil juga dipraktekkan ke ibu hamil ya. Kira-kira terkait gizi ibu hamil apa yang harus Anda siapkan kayak gitu. Jadi bisa jadi ya nanti praktiknya ke teman Anda sendiri. Tapi untuk penugasannya karena kan sekaligus untuk persiapan gitu. Jadi artinya meskipun ada yang ditugaskan ibu menyusui atau keluarga mandiri sadar gizi atau diabetes mellitus, tapi semuanya eh, pernah mempraktekkan meskipun hanya di kelas. Ya. Sedangkan yang dengan yang real itu berkelompok aja karena sebelumnya saya memikir langsung ke semuanya, semua orang, misalnya 10 kelompok ke ibu hamil semua itu saya khawatir nanti apa terlalu membebani gitu ya. Sehingga ini dibagi ya untuk topiknya, tapi untuk setiap pertemuannya itu bisa dipraktekkan ya untuk konseling sesuai topiknya. Mungkin bisa sesama temen, sesama sekelompok, bagaimana gitu ya. Jadi nanti eh, bisa kelompok yang berbeda, yang topik yang berbeda gitu ya, sehingga semuanya bisa menguasai dengan topik yang berbeda. Ya. Meskipun tidak melakukan praktek langsung ke ibu hamil atau penderita asam urat ya, atau jemaah haji seperti itu. Atau mau ini semuanya tugas ditugaskan ada semua kelompok dengan topik semua topik. Sepertinya setiap kelompok satu topik saja nggak Bu? Nanti yang di setiap TM-nya kita praktik di kelas seperti yang tertera di kontrak begitu Bu. Tak apa-apa juga sih kalau satu kelompok, setiap kelompok ada, gitu kan seru juga. Iya. Jadi termasuk mantu kata Rina itu loh, setuju kayaknya. Iya, setuju. Sasa, setuju Sasa. Ini Bu, takut kurang menguasai Bu. Kalau misal satu kelompok satu topik kan bisa menguasai gitu ceritanya Bu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, Marfadila ini kan yang Acel itu ya. Ya, yang Iling aku. Ya. Oke. Ada yang lagi yang tanyakan mungkin terkait ini? Nanti ini belum saya sebarkan sih ke dosen-dosennya karena apa itu kemarin memang lagi full banget ya, jadi belum sempat. Nanti coba saya berikan pengantar kalau di kelas itu bisa praktik dengan sesama temannya. Ya. Kemudian yang di real di lapangan itu satu kelompok aja dengan di video gitu ya. Udah ya berarti udah oke ya. Saya sama izin tanya satu lagi Bu, untuk pengumpulannya itu di hari H seminar atau ada tenggatnya kapan gitu Bu untuk Minggu lah pengumpulan? Mbak biar nggak numpuk-numpuk karena kan kalau setiap karena setiap pertemuan ada laporannya kan. Dan laporannya nggak perlu yang gimana-gimana ya. Yang penting bisa menggambarkan praktik kita di kelas ya untuk masing-masing topiknya. Nanti coba saya apa itu eh, berikan ya untuk laporannya itu kayak gimana biar nggak bingung ya. Masih isinya apa aja yang harus dilaporkan dari praktek itu. Baik Ibu, terima Mm-mm. kasih. Oke, kalau dirasa cukup ya untuk kontrak perkuliahan dari konseling gizi, kita masuk ke pengantar konseling gizi. Wah, ini Atika ini anu, apa ini? Kata Budi.
Langsung sharing dulu. Oke, konseling gizi. Udah pernah melakukan konseling gizi ya sebelumnya ya? Ada yang udah pernah? Pas Kalau yang, PAGT, Bu. oh iya, berarti udah dipraktekkan saja nih ya? Iya. Berapa TM? Satu TM aja, Bu. Hmm, ada prakteknya? Saya sudah dipraktekkan ya. Itu prakteknya di mana? Waktu itu praktiknya hanya di kelas Ibu bersama dosen. Tapi satu TM aja. Bisa satu TM, ya berarti kan nggak semua tampil gitu ya? Apa materi, hanya materi, kemudian apa semuanya praktek gitu loh maksud saya. Pas itu sih dosennya, Bu, yang memperagakan, terus kita menonton. Oh ya udah, ya udah berarti memang perlu pendalaman juga ya. Ya, Nanti jadi kalau belum Anda pernah. semester, ya kalau semester 7 nanti Anda kan praktek di rumah sakit. Nah itu juga Anda ada ini, melakukan konseling gizi juga ke pasien. Oke, konseling gizi langsung aja. Ya, pengertiannya ya. Jadi konseling itu komunikasi dua arah, ya. Proses komunikasi dua arah ya, atau interpersonal antara konselor, Anda sebagai konselor dan klien. Nah, ini tujuannya untuk membantu klien ya, dia mengenali, menyadari tentang masalah ya, kalau gizi ya terkait gizi ya. Ya, akhirnya apa itu membantu dia supaya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapinya. Jadi kita juga memberikan opsi-opsi yang dia bisa akhirnya mengambil keputusan yang tepat. Nah, konselor ya itu adalah ahli gizi yang bekerja membantu klien mengenali, menyadari, mendorong dan mencarikan dan memilihkan solusi pemecahan masalah klien yang akhirnya klien mampu menentukan keputusan yang tepat dalam mengatasi masalahnya. Kalau menurut kamus gizi ya, konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan pasien atau klien sama ya yang di atas. Nah, juga untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah gizi. Kemudian menurut Sagi, ya, konseling gizi adalah bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya ya, dan pemasaran gizi yang dihadapinya.
Jadi tujuannya membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien, serta memberi alternatif pemecahan masalah. Jadi mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah itu bukan hanya masalah yang di masyarakat, masalah yang di individu juga kita perlu identifikasi sebelum kita memberikan solusi. Ya. Kedua, menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup lain. Ini setelah itu kita bantu juga klien untuk apa itu healthy lifestyle bidang gizi seperti apa yang itu akan membantu pasien dalam pemecahan masalahnya. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga klien tentang gizi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai konselor gizi ya. Dan kita juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah, membantu apa menganalisis masalah dan memberikan alternatif pemecahan. Kita juga bisa mendorong untuk hidup sehat dan juga bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan klien kita terkait gizi. Sasarannya ya bukan hanya nomor satu yang ini kan klien yang memiliki masalah gizi atau masalah kesehatan terkait gizi. Tapi bukan hanya yang memiliki masalah, tapi yang klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Misalnya supaya anaknya pertumbuhannya optimal, perkembangannya optimal gitu ya. Saya pencegahan karena orang tua saya apa orang tua saya penderita DM sehingga saya bagaimana saya mencegah karena eh, apa itu secara genetik ya saya hmm, ada faktor risiko seperti itu. Yang ketiga, klien ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang normal. Misalnya, saya terlalu kurus, ingin mencapai berat badan ideal, atau saya mengalami kegemukan, lalu saya ingin diet. Nah, itu bisa kita berikan konseling juga ke klien kita. Jadi, sebenarnya luas ya. Kalau dilihat dari sini, ahli gizi itu luas ya, bahan kerjanya. Termasuk kenapa tadi saya masukkan juga yang jamaah haji ya. Itu karena setiap tahun itu ada lowongan petugas haji yang bagian gizi. Jadi selain dapat honor ya, juga gratis semuanya gratis ya haji bisa gratis juga kayak gitu. Ini kan sangat menarik ya. Tapi sekarang eh, ahli gizi ya karena sarjana gizi banyak banget ya jurusannya. Jadi saya juga harus bersaing. Kalau yang kayak dari keperawatan, dari kebidanan itu kan moratorium ya, tidak bisa buka lagi. Dan akhirnya banyak yang berlomba buka satu gizi. Nah, Anda perlu bekal yang cukup. Ya. Dan kalau menjadi konselor yang mandiri pun juga bisa. Ya. Jadi ada peluang untuk baca mandiri ya. Apa sih istilahnya? Kalau kalau independen itu, nah itu ada juga bisa ikut institusi. Ya, jadi wanita panggilan ya. Panggilan untuk konseling maksudnya. Nah, karakteristik klien. Jadi kalau kita jangan membayangkan semua orang itu bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa diajak kerjasama dengan baik, diajak ngomong nyambung, memperhatikan apa yang kita sampaikan ya. Jadi sama dengan pertemanan Anda atau lingkungan Anda, yang Anda menghadapi banyak macam orang. Ya. Begitu juga dengan klien Anda. Apalagi kliennya kalau kayak memang kalau butuh ya, misalnya butuh konseling itu kan memang dia niat ya. Apalagi kalau misalnya nanti kayak penugasan gini ya, dia nggak ngerasa ada masalah. Misalnya saya ibu hamil, karena penugasan Anda, bisa jadi dia ogah-ogahan ya, paksa atau apa itu.
Nah, itu bisa jadi. Ya, yang pertama karakteristiknya itu pertama perasaan, pikiran, kecurigaan. Jadi belum sepenuhnya baik ya, karena kita belum kenal. Klien belum mengenal konselor dengan baik atau akrab. Kemudian kondisi klien dalam psikologis yang terganggu karena masalahnya. Bisa jadi misalnya ibu hamil, kondisinya dia lagi apa itu morning sickness ya. Jadi diajak ngomong udah nggak ini gitu ya, nggak nyaut gitu. Nah ini bisa pengaruh ke proses konseling. Termasuk juga karena belum akrab tadi ya. Bagaimana itu sangat wajar ya karena kan eh, kita dengan orang kita sendiri aja dengan orang lain yang belum kenal bisa jadi kita nggak bisa menceritakan banyak hal gitu. Atau sebaliknya ada orang yang ditanya sedikit cerita macam-macam ya, cerita rumah tangganya macam-macam, cerita tetangganya, wah, akhirnya kalau kita doyan gosip, wah, akhirnya malah kemana-mana gitu ya. Kita nanggepin ya, akhirnya nggak apa topik atau poin yang menjadi tujuan konseling nggak tercapai. Yang kedua, klien tidak konsentrasi pada pemberi pesan atau konselor. Sering terjadi, klien tidak konsentrasi pada pesan yang disampaikan konselor. Hal ini bisa terjadi karena klien tidak fokus pada permasalahan. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat konseling yang tidak kondusif, seperti ramai, panas, dan lainnya. Nah, itu perlu diperhatikan juga untuk tempat konseling ya. Sebisa mungkin nyaman tempatnya, tidak ramai ya, atau tidak di tempat terbuka yang bisa melihat, eh, bisa ke distract hal-hal yang lain ya, tidak ke konselornya ya, atau nggak konsentrasi karena konselornya menarik gitu ya, atau tidak menarik gitu ya. Wah, terus kak, apa ini nggak menarik, belas sih konseloris nggak perhatian atau terlalu menarik sehingga perhatiin terus akhirnya nggak apa nggak fokus ke apa yang disampaikan tapi ke orangnya. Akhirnya kan konselornya jadi apa? Kalau diperhatiin terus itu salah tingkah. Ya. Kemudian juga ada klien yang bukan pendengar yang baik. Ada kalanya klien mempunyai kebiasaan yang tidak biasa mendengarkan pembicaraan, tetapi lebih senang berbicara. Klien seperti ini dimanfaatkan untuk bercerita tentang permasalahannya dengan rinci dan konselor tetap mengarahkan pembicaraan. Jadi kita manfaatkan karena dia banyak berbicara sehingga kita bisa tahu permasalahannya secara lengkap gitu ya. Dan kalau misalnya melebar kemana-mana, kita kembalikan lagi ke topik pembicaraan supaya nggak kemana-mana. Terus yang keempat, kondisi diri yang kurang menguntungkan termasuk kurangnya daya tangkap dan daya panca indera. Hal ini terkait dengan penginderaan klien yang terganggu seperti gangguan pendengaran, penglihatan, atau gangguan bicara akan mempengaruhi proses dan keberhasilan konseling. Jadi kalau misalnya Anda berbicara dengan teman Anda aja misalnya, terus teman Anda itu tidak ngomong apa, lama-lama kan Anda jengkel gitu kan ya. Nah itu bisa jadi gangguan pendengaran ya, atau ada gangguan penglihatan, gangguan bicara, dan sebagainya sehingga "Ini ngomong apa sih wong iki gitu. Kita jadi bingung gitu. Nah itu um, hal yang bisa jadi tidak kita duga gitu ya. Terutama kalau kita udah misalnya udah buka praktek konseling, nah kan yang datang kan tidak kita duga gitu kan. Kalau yang nanti tugas mungkin Anda akan memilih gitu ya, memilih yang lancar semuanya gitu ya. Kalaupun enggak dan itu penting untuk dikonselingi bisa dampingi keluarganya ya. Tempat dan waktu konseling. Konseling dapat dilakukan di mana saja, bisa di rumah sakit, posyandu, poliklinik, puskesmas, ya, atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah ada ruang tersendiri. Ya. Jadi konseling hendaknya mempunyai ruangan tersendiri, tidak bergabung dengan ruangan yang lain.
sehingga klien merasa nyaman tidak terganggu. Ya. Dia juga bisa bercerita, tidak dengar, tidak ada yang mendengarkan kecuali kita sebagai konselor. Lalu tersedia meja atau tempat. Ya. Perlu ada tempat atau meja sebagai tempat mendemonstrasikan alat peraga atau media konseling. Nah, nanti harapannya Anda juga ada media konselingnya ya. Tidak harus boleh membuat sendiri, bisa juga dari yang sudah ada. Ya, coba Anda cek tuh di lab konseling, yaitu ada beberapa bahan konseling mungkin berguna. Misalnya kalau ibu menyusui, ada apa itu gambar payudara atau ada gambar balik, macam-macam yang bisa dipakai. Ada um, alat peraga, apa itu food model, sebagainya yang bisa dipakai. Nah, tersedia tempat untuk menyimpan alat bantu atau media konseling. Kemudian lokasi mudah dijangkau oleh klien, tidak terlalu jauh dan tidak berkelok-kelok, khususnya bagi klien yang memiliki keterbatasan fisik. Ya, misalnya Anda eh, membuka konseling, ya itu sebaiknya yang tidak terlalu jauh, tidak masuk, ya mungkin nggak masuk gang-gang kayak gitu yang menyulitkan, terutama yang memiliki keterbatasan fisik. Kalau berkelok-kelok, maksudnya mungkin berkelok-kelok ini anu ya, mungkin di desa ya atau di daerah apa untuk masuk ke lokasi yang janjiannya atau kalau Anda buka sendiri ya itu sebaiknya diperhatikan. Yang keempat, ruangan memiliki cukup cahaya dan sirkulasi udara yang mendukung kegiatan konseling, cukup terang, tidak pengap dan tidak panas. Jadi jangan sampai konselingnya itu terganggu dengan um, panas, ya pengap, ya. Terus sirkulasi udaranya nggak lancar, tidak cukup cahaya seperti itu. Ya. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kelima aman, yaitu memberi rasa aman kepada klien sehingga klien dapat berbicara dengan bebas tanpa didengar dan diketahui oleh orang lain tanpa ketakutan menyampaikan masalahnya. Misalnya ini, nah kalau misalnya kalau di media sosial itu kan ramai hubungan antara mertua dan menantu. Nah, misalnya Anda memberikan janjian konseling di rumahnya klien Anda. Ternyata klien Anda itu tinggal serumah dengan mertua. Nah, Anda misalnya eh, dia ada anaknya ada masalah terkait pertumbuhan, pemberian makan dan sebagainya. Nah, bisa jadi itu terkait dengan mertua gitu kan. Jadinya dia nggak berani menyampaikan masalahnya gitu ya. Karena eh, takut terdengar. Ini contoh ya, contoh dari medsos. Ya, jadi aman yaitu bisa cerita. Ya. Kemudian yang enam, nyaman, yaitu membuat suasana yang mendukung proses konseling. Kita berikan kenyamanan dalam menyampaikan permasalahan tanpa ada tekanan perasaan dan psikis. Yang ketujuh, tersedia tempat untuk ruang tunggu bagi klien. Nah, sehingga klien bila klien yang berkunjung ramai bisa menunggu dengan nyaman. Nah, ini ceritanya Anda udah terkenal ini, ya, udah sampai antri-antri gitu ya, kliennya. Ya. Nah, itu kita sediakan tempat untuk menunggu. Yang kedelapan, tenang, yaitu lingkungan yang tenang, tidak bising dari suara atau kegaduhan akan mendukung proses konseling. Ya. Lalu waktunya antara 30 sampai 60 menit. Jadi 30 menit pertama untuk menggali data. Selebihnya untuk diskusi dan pembicaraan masalah. Jika terlalu lama, klien akan bosan dan jika waktunya terlalu cepat, klien belum puas menyampaikan keluhannya. Nah ini jadi waktu yang
Dan ideal itu ya antara 30 sampai 60 menit. Kita juga perlu sebagai konselor mengendalikan waktu untuk berlangsungnya proses konseling. Jangan sampai eh, apa itu terlalu lama gitu ya, sehingga nanti bosan kliennya atau terlalu cepat ya, sehingga kliennya merasa belum puas, belum menyampaikan semuanya udah kita cut karena misalnya kita buru-buru atau pasiennya banyak kayak gitu kan. Nah, manfaat konseling. Membantu klien untuk mengenali permasalahan kesehatan dan gizi yang dihadapi. Konselor menyampaikan beberapa informasi tentang penyakit atau masalah, faktor penyebab, dan gejala penyakit yang diderita. Sehingga klien dapat mengetahui permasalahan atau penyakit apa yang dialami. Jadi kadang-kadang klien kita itu nggak menyadari ya, tentang penyakit yang dialami atau tidak mengetahui. Ya. Sehingga kita bisa dengan ciri-ciri yang disampaikan atau keluhan yang disampaikan, ya yang terkait gizi ya, atau terkait masalah kesehatan yang eh, karena faktor gizi, ya. Saya tadi yang diabetes mellitus, ya, asam urat tadi, ya. Nah itu kita bisa em, bantu klien kita untuk mengenali permasalahannya. Kemudian selain membantu mengenali permasalahan, kita juga bisa membantu klien mengatasi masalah. Jadi konselor memberikan beberapa informasi atau alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, mendorong klien untuk mencari cara pemecahan masalah. Konselor dapat mendorong mengarahkan klien untuk mencari pemecahan masalah. Konselor memberi motivasi bahwa klien mempunyai potensi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengarahkan klien untuk memilih cara yang paling sesuai baginya. Jadi mana kira-kira yang dia mampu melakukannya, memungkinkan untuk dilakukan, tidak yang terbaik menurut dia, sesuai sumber daya yang ada gitu ya. Konselor mendampingi dan membantu klien dalam memilih cara yang paling tepat dan sesuai bagi klien. Yang kelima, membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi lain. Konselor membantu klien dalam menyembuhkan penyakitnya dengan memberikan informasi yang jelas tentang diet yang disarankan berkaitan dengan penyakit. Ya, jadi ada beberapa pasien atau klien yang dalam penyembuhan penyakitnya itu perlu peran dari perbaikan atau perlu peran gizi atau perbaikan gizi. Sehingga konselor bisa membantu klien dalam upaya menyembuhkan penyakitnya ya, dengan diet yang terkait penyakit tersebut. Nah, bagaimana komunikasi dalam konseling ya? Ini pasti Anda sudah belajar ya. Ada kuliah komunikasi ya sebelumnya ya? Halo? Dulu pernah Bu semester satu. Oh, yang PDB. Iya, PDB komunikasi Oke. Kayak, kesehatan ya. oh iya, Komkes. Ya, ya ada. Ya, jadi ada sumber, ya. Ada sumber itu kita konselornya. Terus ada yang disampaikan yaitu pesan. Ya. Kemudian ada sasaran atau klien. Nah, proses pesan itu disampaikan melalui saluran atau media. Medianya bisa media untuk konseling ya, yang kayak food model dan sebagainya. Untuk proses pesan sendiri itu kan ada lingkaran yang orange-orange. Itu jadi selama proses berlangsung itu akan ada komunikasi supaya gimana pesan itu sampai 100% ya, tidak kiri, tidak ke kanan. Nah, ini adalah proses penyampaian pesan diproses sehingga ada pemahaman bahwasanya apa yang disampaikan oleh sumber itu dapat difahami oleh sasaran. Ya, kemudian kan karena kan ada penyampaian informasi ya,
Ini isi dari informasi, ini sasarannya, lalu ada feedback ya, feedback yang seterusnya sehingga eh, pesan itu bisa sampai kepada eh, sasaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling. Yang pertama, kita tentukan tujuan komunikasi. Sebelum memulai proses konseling, biasanya konselor menanyakan tujuan dari klien datang ke tempat konseling. Kita tanyakan dulu tujuannya, kemudian pahami isi pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi. Konselor harus benar-benar memahami pesan yang akan disampaikan kepada klien. Jadi kita harus pahami dulu isi pesan yang akan kita sampaikan. Lalu yang ketiga, samakan persepsi terlebih dahulu agar bisa berbicara dan berkomunikasi dalam pengertian yang sama tentang pokok bahasannya. Jadi kita disamakan persepsi terlebih dahulu ya tentang misalnya tentang apalagi misalnya yang bersifat hmm, teknis gizi ya atau bersifat ilmiah yang mungkin nggak dipahami ya itu bisa disampaikan dulu ya pengertiannya. Dan yang keempat, gunakan komunikasi verbal ataupun nonverbal untuk mencapai tujuan. Kita bisa sampaikan secara langsung, bisa ada bahasa tubuh juga ya yang mendukung komunikasi secara verbal. 5, gunakan alat bantu atau media yang tepat sesuai kebutuhan. Seperti leaflet, poster, brosur, booklet, model, atau benda yang asli, bukan modelnya yang asli. Kemudian ada juga, bisa juga berupa video untuk proses terjadinya penyakit dan yang lainnya. Kita berikan informasi secukupnya, nggak berlebihan, dan juga tidak kurang, ya, sesuai situasi dan keadaan penerima pesan. Nah, cara-cara memperoleh umpan balik dari klien. Ya, pertama, kita berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, mengajukan pendapat, dan menceritakan pengalamannya. Dan yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kembali kepada klien untuk mengetahui pemahaman klien tentang informasi yang telah diberikan. Yang ketiga, meminta klien untuk meringkas informasi yang telah disampaikan dan yang telah diberikan. Jadi ada beberapa cara supaya kita tahu bahwasanya klien itu memahami apa yang kita sampaikan, supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, bisa dilaksanakan ya oleh klien kita. Nah, perbedaan konseling dan konsultasi. Kalau dari tujuannya, konseling itu membantu klien ya, dari seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari identifikasi, kemudian menganalisis masalah, serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Sehingga klien mampu menentukan keputusan dalam memecahkan masalah. Kalau konsultasi mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien. Jadi bisa jadi eh, contohnya misalnya eh, kayak skripsi konsultasi dosen dengan mahasiswanya. Jadi eh, kita hanya dari konsultannya hanya menjawab apa yang menjadi permasalahan daripada eh, klien kita. Tapi kalau konseling kita menggali dulu, ya. Identifikasi masalahnya sampai dengan eh, klien kita mampu menentukan keputusan yang tepat. Ya. Sasarannya sama-sama individu. Nah, prosesnya dimulai dari kalau konseling diawali dengan proses menggali informasi, ya. Dalam hal ini konselor harus mempunyai keterampilan mendengarkan, mempelajari dan membangun percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah. Kalau konsultan membantu klien untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan hubungan atau kedudukannya, kalau konseling itu horizontal atau sejajar, yaitu posisi konselor dapat sebagai pemberi dan penerima pesan. Demikian juga klien dapat berperan sebagai pemberi dan penerima pesan. Karena kan untuk menggali masalah kita menerima pesan dari klien kita. Untuk kita bisa memberikan
konseling atau pesan-pesan, maka kita sebagai pemberi pesan. Jadi ada menerima balik. Dan itu sifatnya sejajar. Kalau konsultasi itu vertikal ya, yaitu kedudukan konsultan lebih tinggi dari klien. Ya. Yang dihadapi konsultan adalah masalah klien. Jadi konseling ini lebih berat ya berarti ya. Ya itu sih yang apa untuk pengantar konseling gizi. Dan setelah ini kita akan melihat ini ya. Itu jadi di YouTube itu banyak ya sebenarnya praktik-praktik konseling. Tapi yang ini menarik ya, bagus dari UNICEF ya. Mungkin kita bisa mempelajari dari video ini ya. Ini 10 menit ya, insya Allah menarik ya. Ini saya stop share dulu karena biasanya itu harus tutup dulu. Bentar. Ini saya coba dulu apakah terdengar, bentar ya. Visit for young children. Terdengar? Dengar, Bu. Oke, nanti simak ya, jangan ditinggal mana-mana. Tak kasih subtitle biar bisa mendengarkan juga. The nutrition counseling visit for young children. All families want their children to grow up healthy. Sometimes, though, beliefs, cultural practices, or a family's income make it challenging for them to feed their child enough nutritious food to reach her full potential. With observation and tactful guidance, you can help families improve how they feed their young children. This video shows how to assess and guide a caregiver during a nutrition counseling visit, demonstrating the 3 steps of assessing the feeding situation, analyzing and identifying areas for improvement, and suggesting actions to help a caregiver provide better nutrition to her young child. Remember to bring your counseling cards to each visit. The pictures are a memorable visual aid for caregivers. Greet the caregiver with kindness and respect. Sit at her same level and introduce yourself. Then let her introduce herself and her young daughter, Praise. Let her know that you've come to listen and see if there are ways you can help her improve her child's nutrition. Throughout the visit, use your communication skills to establish a friendly, open rapport with the caregiver. Show genuine interest in the caregiver's thoughts by using eye contact and supportive gestures. Give her time to talk. Then, in your own words, summarize what she has said and add some thoughtful responses. Avoid using judging words and scolding gestures. Authentic communication establishes trust, and trust is essential for the caregiver to believe in your suggestions and make changes in how she feeds her child. Now, assess the feeding situation. First, gather important background information by asking open questions and listening carefully to the caregiver.
the counseling cards can help keep the key points in your mind. The mother tells you that Praise is 8 months old. She is healthy and growing well. Praise breastfeeds frequently throughout the day and a few times at night. She now eats pap and mashed vegetables and fruits. She gets no other fluids than breast milk. Next, ask the caregiver if you may watch her prepare the meal and feed her child in her usual way. As you observe, let the caregiver know what she is doing well. This will encourage her and build her confidence. Watch closely so you can identify any areas for improvement. Does she follow good hygiene practices? Is the food clean? Are her hands and her child's hands clean? Though this mother washed her child's hands, she needed a reminder to wash her own. Does the mother use a variety of foods? She has a starch, a legume, and a green vegetable, but no animal source food until you find an egg. Observe how she prepares the food. Is the pap thin or thick? Does the consistency match the feeding abilities of her child? The main starch is thick enough and the vegetables are mashed well, just right for this 8-month-old child. How often and how much food does the mother give her child? She feeds Praise about half a cup of food 3 times a day, plus a snack. This is the right amount for this child's age. And last, how does the mother feed her child? She's patient and responsive. She waits for Praise to open her mouth before giving the next bite of food. When her child pushes the food away, signaling she's finished eating, the mother responds by setting the food down. Now, take a moment to analyze what you've learned about the child's feeding situation and identify what is going well and any areas for improvement. Think over what you've heard and seen about breastfeeding, hygiene, the variety of food, the consistency of the food, how much and how often the child is eating solid food, and how the caregiver feeds her child. And last, promote actions. Use the counseling cards to encourage discussion about the child's feeding situation. Ask the caregiver what she feels is going well and what needs improvement. Then share your thoughts with her through examples you saw that day. Start by recognizing and praising what she's doing right. Let her know that her patient and responsive approach to feeding will help Praise develop healthy eating habits. She's breastfeeding often and also feeding her child a sufficient amount of solid foods that are soft and mashed, just right for her 8-month-old abilities. Next, share a few practical suggestions about ways she can improve her child's feeding situation. Give her a little relevant information using simple language, but avoid lecturing to the mother. Then,
see if the caregiver would be willing to choose a few small, doable actions to improve her feeding practices. She first offers to increase the variety in her child's diet by including a food from animal sources, such as an egg, fish, or meat, in one of the child's meals each day. And second, she'd like to make a better effort to keep her child's food safe by washing her hands with soap every time before preparing food. Ask the caregiver if she has any questions and take time to respond. If needed, suggest where she can find additional support, such as a mother's nutrition group in the community. Before you leave, let the caregiver know that your child's nutrition is very important. You would like to come back soon to see how Praise is doing and see if there is any other way you can be helpful. Set a day and time to return. Then thank the caregiver for her time. Remember, trust is essential for the caregiver to believe in your suggestions and make changes in how she feeds her child. Establish trust through friendliness, listening well, and having genuine interest in the caregiver's thoughts and experience. In partnership with the caregiver, agree on a few small, doable actions that she is willing to try to improve her child's feeding situation. Ya, tadi menarik ya. Jadi mengunjungi ibu yang eh, dengan kondisi yang ada, yang kita pertama tadi apa? Assess dulu ya, di analyze, dan action, di action ya. Termasuk tadi ada contoh yang menarik, dia nggak punya air untuk cuci tangan, air yang mengalir ya di ada apa yang bisa dilakukan. Jadi itu hmm, hal-hal yang bisa dilakukan ya dalam sesuai dengan yang apa yang ada di sana ya. Tadi jangan menggurui, ada juga ada eye contact, ya. Terus ya, tangannya jangan gini ya, ini kayak apa? Ya itu tadi kayak gitu. Apa? Kita jaga trust ya, dari ibu tersebut dan itu juga terus dijaga ya sepanjang sering berlangsung. Terus juga ada beberapa alternatif yang disampaikan dan ibu diminta untuk apa mana yang kira-kira bisa dilakukan. Terus tadi juga disampaikan mana yang sudah bagus ya kita beri apa itu komplimen ya. Terus kita juga bisa mengidentifikasi mana yang perlu diperbaiki. Jadi itu kita sampaikan ke ibunya ya. Untuk actionnya bagaimana. Dan ibunya bisa memilih yang memungkinkan dilakukan oleh ibu tersebut. Ya menarik ya sebenarnya konseling ini. Menarik nggak? Ya menarik. Kalau anak psikologi yang pernah saya tahu itu skripsinya itu ya, tapi bukan dulu ya, dulu, misalnya nggak tahu yang sekarang. Itu dia ke satu pasien ya, sama berbulan-bulan itu dia mendampingi, konseling, dan melihat perubahannya pasien tersebut. Nah, dijadikan laporan. Nggak tahu kalau sekarang itu saya waktu itu soalnya lagi ada kegiatan yang ada anak magang dari psikologi. Nah, ini kira-kira Anda juga, tapi Anda yang
konselingnya yang gizi, konselor gizi terkait gizi. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan pertama ini. Ada yang ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada ya. Nanti jam 11 ya, gizi urban ya. Ya, saya tak istirahat dulu dari pagi kok. Ngomong terus ternyata capek ya. Ya, ya. Baik, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Recording warahmatullahi stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih.